Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Rabu 15 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telok Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami, terima kasih di pagi hari yang indah ini yang Tuhan sudah anugerahkan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di Jemaat Laharoi Telok Baru. Kami akan merenungkan akan firman-Mu pagi yang indah ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami untuk mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, agar firman yang kami akan dengarkan pagi hari ini akan menuntun perjalanan kehidupan kami untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Lalu Tuhan mau berbicara kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan firman-Mu, dan ampunkan kami karena Kristus kami datang kepadamu pagi yang indah ya Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab pagi yang indah ini terambil dari Obadya pasal 1 ayat 15 sampai 21. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepadamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang di tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Palestina. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sarfat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dengan tema jangan hanya perkataan daan na di pokada bangari. Alangkah kejam dan betapa menyakitkannya jika kita pergi ke sisi lain saat saudara-saudara kita memerlukan dan mendambakan kita memberinya pertolongan. Seperti kisah seorang imam dan orang Lewi yang justru menyingkir ke sisi lain
dan bukannya memberi pertolongan kepada orang yang sedang sekarat di tengah jalan. Bandingkan Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel, justru Edom membantu musuh Israel dan bukannya menolong. Selain itu, Edom juga merampas tanah dan harta milik mereka serta menyerahkan kepada musuhnya. Ini merupakan pengulangan pertikaian lama antara Esau dan Yakub yang melambangkan pertemuan antara daging dan roh. Namun Tuhan menegaskan bahwa apa yang Edom lakukan terhadap Israel akan dibalaskan juga kepadanya dan tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pembalasan Tuhan. Obadya mengharapkan datangnya saat ketika pemerintahan Allah akan dipulihkan di Sion. Penderitaan dan aib yang dialami umat Allah akan berganti dengan kebahagiaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk memberi pertolongan kepada siapa, kepada sesama kita. Jika kita bisa menolong, maka tolonglah dan janganlah menggantikan tindakan dengan ucapan perkataan saja. Seperti yang dinasihatkan dalam surat Yakobus, bahwa hal yang tak berguna jika seseorang mengatakan bahwa ia beriman, sementara ia tidak melakukan apa-apa menolong orang lain. Bandingkan Yakobus 2 ayat 14. Kita mestinya memberi pertolongan kepada orang lain, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun membutuhkan pertolongan orang lain. Amin. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang ada satunya sumber kehidupan kami, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji membesarkan akan nama-Mu. Bahkan kami bersyukur firman-Mu kami sudah boleh disapa pagi yang indah ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan akan memeteraikan dan menyempurnakannya di dalam lubuk hati kami, agar kami senantiasa menolong sesama kami, siapapun dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Oleh itu kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakannya menjadi sukacita milik kami untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ke dalam pimpinan tangan pengasihan-Mu Bapa, kami menyerahkan akan seluruh anak-anak-Mu yang ada di jemaat Teluk Baru. Biarlah Tuhan sendiri melingkupinya siang malam dari surga dalam menjalani seluruh aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Baik kami yang tinggal di rumah maupun kami yang keluar masuk rumah. Kemanapun kami berada, kesanalah Tuhan menyatakan berkat, agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar kami lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara simang kami yang tengah dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah tangga mereka masing-masing, baik yang ada dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Apapun yang diupayakan Tuhan berkati. Bahkan tangan pengasihan-Mu Bapa akan menjamah akan hidup mereka agar ia pulih dari gangguan kelemahan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekalian, pemuda-pemudi yang tengah mendambakan akan pekerjaan.
kami mohon Tuhan sendiri akan tetap membuka jalan agar dapat memperoleh pekerjaan dan semuanya dipakai dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Bahkan juga yang sedang bergumul dalam perjuangan studi mereka, mulai dari perguruan tinggi sampai pun TK. Kami mohon Tuhan berkati sekalian agar perjuangan anak-anak kami tidak sia-sia, tetapi akan membawa sukacita dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk daerah kami, kota Makassar, bahkan bangsa dan negara kami. Ke dalam kuasa kasih-Mu kami serahkan. Kiranya segala gangguan cobaan, kuasa gelapnya manusia, terlebih COVID-19 yang tengah mengganggu ketentraman kami, Tuhan, kami mohon Tuhan jauhkannya supaya kami boleh lepas dan boleh kembali menjalani hidup sedia kala dan bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa. Seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu di Jemaat Al-Hawit Teluk Baru kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lingkupilah dengan kasih-Mu siang malam dari surga dalam menjalani seluruh aktivitas, dan biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa pagi yang indah ini. Dengar sambut karena kesukaan kami bawa dengan kerendah hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami datang dan berserah pagi yang indah ke Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati. Salam sehat dari Tuhan Yesus. Amin.